money. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Hafid, Stanbook B40120050. Saya dari kelompok 9. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai ilmu sebagai upaya menemukan kebenaran. Langsung saja. Pengertian kebenaran. Kebenaran adalah satu nilai utama di dalam kehidupan manusia sebagai nilai-nilai yang menjadi fungsi rohani manusia. Artinya, sifat manusiawi atau martabat kemanusiaan selalu berusaha memeluk suatu kebenaran. Berbicara tentang kebenaran ilmiah tidak bisa dilepaskan dari makna dan fungsi ilmu itu sendiri, sejauh mana dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia. Di samping itu, proses untuk mendapatkannya haruslah melalui tahap-tahapan metode ilmiah. Kebenaran ilmiah muncul dari hasil penelitian ilmiah. Artinya, suatu kebenaran tidak mungkin muncul tanpa adanya tahap-tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Secara metafisis, kebenaran ilmu bertumpu pada objek ilmu. Melalui penelitian dengan dukungan metode serta sarana penelitian, maka diperoleh suatu pengetahuan. Semua objek ilmu benar dalam dirinya sendiri karena tidak ada kontradiksi di dalamnya. Kebenaran dan kesalahan timbul tergantung pada kemampuan meteorikan fakta. Bagian A. Dalam sejarah filsafat terdapat beberapa teori tentang kebenaran, antara lain: 1. Teori korespondensi adalah kebenaran atau keadaan itu berupa kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh sebuah pendapat dengan apa yang sungguh merupakan halnya atau fakta-faktanya. Jadi berdasarkan teori korespondensi ini kebenaran atau keadaan benar itu dapat dinilai dengan membandingkan antara preposisi dengan fakta atau kenyataan yang berhubungan dengan preposisi tersebut. Bila antara keduanya terdapat kesesuaian, maka preposisi tersebut dapat dikatakan memenuhi standar kebenaran atau keadaan benar. 2. Teori konsistensi adalah kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta dan realitas, tetapi atas hubungan antara putusan itu sendiri. Teori konsistensi melepaskan hubungan antara putusan dengan fakta dan realitas, tetapi mencari kaitan antara satu putusan dengan putusan yang lainnya yang telah ada lebih dulu dan diakui kebenarannya. Kebenaran menurut teori konsistensi bukan dibuktikan dengan fakta atau realitas, tetapi dengan membandingkannya dengan putusan yang telah ada sebelumnya dan dianggap benar. Lanjut. 3. Teori pragmatis merupakan suatu preposisi adalah benar sepanjang preposisi tersebut berlaku atau memuaskan. Berlaku dan memuaskannya itu diuraikan dengan berbagai ragam oleh para penganut teori tersebut. Teori pragmatis meninggalkan semua fakta, realitas maupun putusan atau hukum yang telah ada. Satu-satunya yang dijadikan acuan bagi kaum pragmatis ini untuk menyebut sesuatu sebagai kebenaran ialah jika sesuatu itu bermanfaat atau memuaskan. Bagian B. Sifat kebenaran ilmu. 1. Evolusionisme
suatu teori adalah tidak pernah benar dalam pengertian sempurna. Paling bagusnya hanya berusaha menuju ke kebenaran. 2. Falsifikasionis. Popper dalam memecahkan tujuan ilmu sebagai pencarian kebenaran, ia berpendapat bahwa ilmu tidak pernah mencapai kebenaran. Paling jauh ilmu hanya berusaha mendekat ke kebenaran. 3. Relativisme berpandangan bahwa bobot suatu teori harus dinilai relatif, dilihat dari penilaian individual atau grup yang memandangannya. 4. Objektivisme. Tarski menekankan teori kebenaran korespondensi sebagai landasan objektivitas ilmu karena suatu teori dituntut untuk memenuhi kesesuaian antara pernyataan dengan fakta. Bagian C. Berikut ini ada beberapa jenis kebenaran, yaitu 1. Kebenaran absolut, yaitu kebenaran mutlak. Ciri kebenaran mutlak adalah kebenaran yang benar dengan sendirinya, tidak berubah-ubah, dan tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun supaya menjadi benar. 2. Kebenaran relatif merupakan kebenaran yang berubah-ubah. 3. Kebenaran spekulatif, yaitu kebenaran yang menjadi ciri khas filsafat. Kebenaran ini bersifat kebetulan dengan landasan rasional dan logis. 4. Kebenaran korespondensi, yaitu kebenaran yang bertumpu pada realitas objektif. Kriteria kebenaran korespondensi dicirikan oleh adanya relevansi antara pernyataan dan kenyataan, antara teori dan praktik. 5. Kebenaran pragmatis, yaitu kebenaran yang diukur oleh adanya manfaat suatu pengetahuan bagi kehidupan manusia. 5. Kebenaran pragmatis, yaitu kebenaran yang diukur oleh adanya manfaat suatu pengetahuan bagi kehidupan manusia, baik sebagai individu ataupun sebagai kelompok. Yang terakhir, kebenaran normatif, yaitu kebenaran yang didasarkan pada sistem sosial yang sudah baku. Oke, itulah penjelasan dari saya mengenai ilmu sebagai upaya menemukan kebenaran.